Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemerhati barang milik negara atau yang sering disingkat BMN. Perkenalkan, nama saya Rafiq Mansur, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai Kepala KPKNL Manado. Sobat pembelajar yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus pengelolaan BMN. BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah tersebut antara lain dari barang rampasan, hibah, putusan pengadilan, dan ketentuan perundang-undangan. Dari Monas hingga Menara Supet, dari pesawat kepresidenan hingga kendaraan dinas, itu merupakan contoh dari BMN. Mengetahui siklus pengelolaan BMN merupakan kunci dari pengelolaan BMN yang optimal. Siklus pengelolaan BMN terdiri dari yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penggunaan. Yang keempat, pemanfaatan. Yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan. Yang keenam, penilaian. Yang ketujuh, pemindah tanganan. Yang kedelapan, pemusnahan. 9, penghapusan. Yang kesepuluh, penatausahaan. Dan yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Siklus diawali dari rencana kebutuhan BMN atau RKBMN, yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Sebagai contoh, dalam pengadaan kendaraan bermotor misalnya, kita melihat berapa jumlah kendaraan yang dimiliki, berapa jumlah kendaraan yang dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, hingga kondisi rusak berat, yang kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan atau SPSK. Jika jumlah kendaraan masih kurang dari kondisi ideal, maka dapat mengusulkan anggaran pengadaan kendaraan. Sebaliknya, apabila sesuai atau melebihi kondisi ideal, maka tidak dapat mengusulkan anggaran pengadaan kendaraan baru. Siklus selanjutnya adalah pengadaan, yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian lembaga yang dibiayai dari APBN, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setelah disetujui perencanaan kebutuhan BMN pada kementerian lembaga, maka BMN yang diajukan dapat diadakan melalui proses pengadaan barang jasa. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan. Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang telah diperoleh dari hasil pengadaan, selanjutnya ditetapkan status penggunaannya untuk menunjang tusi atau sesuai dengan rencana awal pengadaannya. Pemanfaatan BMN adalah pengoptimalisasian BMN dan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pada prinsipnya, BMN digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi. Namun, ada kalanya BMN tidak digunakan untuk tugas dan fungsi atau BMN idle, sehingga harus dioptimalkan untuk mendapatkan manfaat yang lebih, yaitu melalui pemanfaatan BMN. Pemanfaatan dapat berupa sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, dan kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur. Pengamanan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk mengamankan BMN yang meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Sebagai contoh, pengamanan BMN berupa tanah misalnya. Dari segi administratif,
tanah tersebut harus dicatat sebagai BMN. Dari segi fisik, wajib kita amankan dan kita kuasai. Kemudian secara hukum wajib kita sertifikatkan. Hal ini untuk mencegah penyerobotan aset oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan berkurang sebagian atau seluruh tanah yang kita miliki. Sedangkan pemeliharaan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMN agar selalu dalam keadaan baik dan layak, serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. BMN yang memberikan layanan optimal bagi pengguna haruslah dalam kondisi baik. Sebagai contoh, kendaraan dinas jika tidak dipelihara dapat mudah rusak, sehingga mengganggu kenyamanan dan keamanan penggunanya. Oleh karena itu, BMN wajib dipelihara untuk mendapatkan manfaat yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Penilaian BMN dilakukan dalam rangka untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, atau pemindah tanganan. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN dari kementerian lembaga ke pihak lain seperti pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, dan perorangan. Pemindah tanganan antara lain berupa penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah. Pemusnahan yaitu tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan BMN. Pemusnahan ini dilakukan terhadap BMN yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindah tangankan, atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siklus selanjutnya adalah penghapusan, yaitu tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. BMN tersebut dihapus dari daftar barang pengelola, pengguna, atau kuasa pengguna sehingga didapat laporan barang yang akuntabel. Selanjutnya adalah penatausahaan, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang. Inventarisasi terdiri dari pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan. Sedangkan pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang. Nah, siklus yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengoptimalkan BMN yang dimiliki. Sementara pengawasan dan pengendalian BMN yaitu melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penata usahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian sedikit yang saya sampaikan mengenai siklus pengelolaan BMN. Semoga bermanfaat bagi sobat pembelajar yang budiman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga aset negara.